Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan Grand Design PPSMB Pascal tahun 2021 yang saya rancang. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anwar Khairuddin, biasa dipanggil Anwar. Saya dari jurusan Ilmu Komputer angkatan 2019 dan pada tahun ini saya juga diamanahi sebagai Menteri Humas BMKM FIPA UGM dan saya juga saat ini berada di tim Gamma Force sebagai software programmer. Dan untuk kepanitiaan sendiri, saya pernah menjadi staf acara di PPSMB Pascal tahun 2020 dan juga sebagai ketua panitia dari Grand Launching BMKM FIPA UGM tahun 2020 juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membawa tema besar, yaitu Saintis Muda 4.0, yang berarti saintis muda nantinya akan terus bergelut dengan perkembangan zaman yang cepat dan bagaimana caranya mereka beradaptasi dan memiliki respons positif terhadap perkembangan zaman tersebut. Nah, visi yang saya bawa nantinya diharapkan Pascal akan menjadi sarana pengenalan lingkungan FMIPA UGM kepada Gamada MIPA tentunya, serta membangun karakter mahasiswa yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Nah, dalam melaksanakan visi tersebut, saya membawa 3 misi utama. Yang pertama ada membangun karakter mahasiswa yang jujur, kritis, dan kolaboratif. Yang kedua ada meningkatkan rasa bangga sebagai mahasiswa MIPA. Dan yang terakhir ada mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, untuk struktur kepanitiaan sendiri kurang lebih seperti ini. Nantinya akan ada kordum yang ditemani oleh 2 bendahara, yang bendahara 1 dan bendahara 2 yang mengurusi tentang keuangan Pascal, dan ada 6-7 divisi utama. Nah, mungkin ada beberapa perbedaan dari struktur kepanitiaan pada tahun lalu, di mana sekretaris pada tahun ini saya mencoba lebur ke divisi KSK yang nantinya akan berfokus pada surat menyurat dan administrasi kepanitiaan dan juga administrasi Gamada. Nah, terus ada divisi baru yaitu Humas Publikasi, di mana Humas Publikasi ini nantinya akan berfokus pada fungsi koordinasi atau menghubungi pengisi-pengisi pada acara Pascal tahun 2021 ini, serta bertanggung jawab dengan sosial media Pascal. Dan ini juga mencangkup pembuatan rancangan konten kreatif untuk dipublikasikan di sosial media Pascal. Nah, untuk sesi materi dan kepemanduan nantinya saya akan membawa 4 pokok bahasan. Yang pertama ada riset, di mana nantinya Gamada akan dikenalkan tentang apa itu riset dan kenapa mahasiswa MIPA itu lekat dengan yang namanya riset, serta diharapkan nantinya Gamada dapat berpikir secara kritis dan sistematis yang berkaitan erat dengan yang namanya riset. Dan yang kedua ada iptek, akan berfokus pada perkembangan iptek pada zaman ini dan juga beberapa tahun ke depan. Terus bagaimana caranya Gamada memanfaatkan iptek dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari dan atau menyelesaikan masalah yang ada. Nah, untuk sesi kepemanduannya sendiri atau sesi sinkron, nantinya pemandu dan juga Gamada akan lebih berfokus pada diskusi dan juga brainstorming, di mana nantinya diharapkan Gamada dapat berkolaborasi serta membangun timnya dengan latar belakang keilmuan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada karakter saintis, di mana yang akan saya bawa yaitu berpikir kritis, pandai dan cekatan dalam menghadap masalah yang ada, serta realistis dan relevan dengan keadaan yang ada. Melihat kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini dan juga kondisi MIPA pada saat ini yang gencar akan pembangunan masjid dan juga pembangunan gedung baru di sebelah gedung C, dan ini berarti ruang lingkup atau ruang gerak dari sivitas akademika di FMIPA nanti juga akan sedikit terganggu karena sempitnya ruang gerak yang ada. Maka ada beberapa alternatif metode dalam pelaksanaan PPSMB Pascal tahun 2021 ini. Nah, yang pertama yang paling memungkinkan menurut saya yaitu pelaksanaannya yang dilakukan secara daring. Nah,
pelaksanaan secara daring ini tentunya tidak akan jauh berbeda dengan Paskal tahun 2020, di mana Gamada melaksanakan seluruh kegiatan PPSMB di rumah masing-masing. Metode pelaksanaan Paskal 2021 nanti akan menggunakan dua metode. Yang pertama asinkron, menggunakan elok ataupun Seamaster, dan juga sesi sinkronnya nanti bisa menggunakan Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Dan untuk fungsi koordinasi serta mengurangi miskomunikasi antar para panitia diusahakan berada di Jogja, dan ini juga nantinya akan berkaitan erat juga dengan beberapa kegiatan seperti pembuatan opening, closing, dan inaugurasi. Nah, terus bagaimana jika Paskal mungkin untuk dilaksanakan secara offline? Ada dua alternatif. Yang pertama ada blended, di mana blended ini nanti untuk sesi opening, closing, dan inaugurasinya akan dilaksanakan secara daring menggunakan live streaming via YouTube ataupun Instagram dan lain sebagainya. Terus untuk sesi sinkronnya nanti akan menggunakan ruang kelas dan atau auditorium, dan untuk sesi sinkron ini akan efektif berjalan selama setengah hari. Di luar itu nanti Gamada akan melaksanakan PPSMB Paskal secara asinkron. Nah, untuk alternatif yang terakhir, jika Paskal dapat dilaksanakan secara full luring, kita akan memanfaatkan seluruh ruang kelas dan ataupun auditorium yang ada, serta opening, closing, dan inaugurasinya akan tetap dilaksanakan di ruang kelas masing-masing sesuai kelompoknya. Namun kita akan mengkoneksikan seluruh kegiatannya menjadi satu kesatuan, di mana nantinya Gamada akan dipertontonkan dengan opening, closing, dan inaugurasi di saat yang bersamaan, namun tetap berada di ruang kelasnya masing-masing. Dan yang terakhir, kita juga perlu memperketat protokol kesehatan jika seluruh kegiatannya dilaksanakan secara offline atau luring. Dan kita juga harus mempertimbangkan tentang physical distancing dan juga bagaimana caranya Gamada agar tidak berkerumun di satu tempat. Nah, ada apa aja sih di Paskal tahun 2021 ini? Tentu saja nantinya kita akan mengenalkan lingkungan kampus FMIPA, dan terdiri dari dua poin utama. Yang pertama ada mengenalkan suasana atau lingkungan FMIPA secara fisik, bagaimana bentuk FMIPA, gedung-gedungnya, dan lain sebagainya. Terus juga suasana belajar di FMIPA UGM. Nah, untuk pengenalan secara fisik lingkungan kampus FMIPA ini kita bisa menggunakan teknologi seperti Google Maps, Real Time View, ataupun kita akan membentuk atau membuat video mengenai kampus seperti video tour kampus seperti itu. Nah, terus ada science project di mana nantinya Gamada diharapkan untuk menyelesaikan masalah tentang isu-isu sains ataupun masalah di sekitar dengan memanfaatkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan selama Paskal, dan juga ilmu mengenai sains, dan juga pemanfaatan iptek dalam menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga ada mengenal 1001 lembaga, di mana nantinya kita akan berkolaborasi dengan seluruh lembaga yang ada, entah itu Hima atau UKM ataupun komunitas yang ada di MIPA, yang nantinya akan menjadi ajang atau menjadi sesi Gamada mengenal seluruh lembaga yang ada di MIPA. Dan ini akan dibagi menjadi dua sesi. Yang pertama ada pengenalan secara general dari masing-masing lembaga, entah itu bisa presentasi ataupun demo dari setiap lembaga, terus dilanjutkan dengan sesi Q&A. Dan yang terakhir ada inaugurasi. Inaugurasi ini nantinya tidak hanya sebatas dari panitia untuk Gamada, akan ada peran aktif atau andil dari Gamadanya dalam pelaksanaan inaugurasi tersebut. Untuk output Gamadanya sendiri nantinya diharapkan Gamada akan memiliki pemahaman tentang lingkungan belajar di FMIPA, serta berpikir kritis dan juga peka terhadap masalah di sekitar. Ini nantinya akan menjadi output dari social project science, dan juga membangun sikap jujur dan kolaboratif dalam menghadapi tantangan zaman. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.